Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang pokok keimanan. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, secara syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan pada lisan, diamalkan secara lahiriah dengan anggota badan, bertambahnya ketaatan dan berkurangnya maksiat. Memang lumayan luas sekali kalau kita membahas tentang iman ini sendiri, karena terkadang sesuatu yang diimani sebagai kesembuhan pun maka itu juga mampu untuk menyembuhkan. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pokok keimanan. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita hidup, lalu dari mana asal muasal kita hidup, lalu bagaimana proses kita hidup, dan apa tujuan kita hidup, dan akhirnya sampaikah kita terhadap tujuan hidup itu sendiri. Itu adalah inti dari pokok keimanan. Para sahabat semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dasar-dasar yang jelas bahwa perbuatan atau amal yang dilakukan si hamba dengan memiliki derajat yang tinggi atau pahala yang sangat besar adalah sebuah usaha yang mengarahkan pada urusan batiniah yang dalam. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Para pemirsa, dari hadis tersebut, misalnya pada saat itu adalah bertakziah atau kita ingat kepada kematian. Jika hal ini dilakukan dengan benar sehingga mampu merasuk di kedalaman rasa manusia, maka tanpa sadar si hamba mampu masuk ke dalam dasar akhlak. Baik itu akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap seluruh makhluk yang terlihat ataupun tidak terlihat, dan juga akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keadaan wujud tiada dapat nyata tanpa akhlak. Akhlak adalah kenyataan dari amal dan perbuatan. Tidak ada khalifah tanpa akhlak. Tidak ada kebenaran dan kejahatan tanpa akhlak itu sendiri. Tidak ada yang terutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa akhlak selain hakikat dari akhlak itu sendiri. Kita lihat makhluk selain manusia seperti hewan, hidupnya hanya mengikuti nalurinya saja. Di dalam kehidupan hewan tidak ada baik dan jahat. Oleh karena itu, makhluk yang bernama hewan tidak mengenal akhlak. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal akhlak, karena mungkin hanya sekedar kulit luarnya saja yang umum dikenal manusia. Mari kita lihat contoh wujud diri yang sudah betul-betul dikenal. Yang pertama adalah Syekh Siti Jenar yang mengatakan akulah Allah. Kemudian Abdullah Mansur Al-Halaj yang mengatakan juga ana al-haq atau akulah kebenaran. Dari kedua contoh tersebut banyak sekali fenomena yang terlihat. Terkadang juga terjadi pembulisingan otak yang berakibat pada ketakutan-ketakutan. Ketakutan murid karena tidak mau ke masjid, takut tidak menjadi murid mereka, takut ke pemerintahan hancur. Ketakutan-ketakutan tersebut yang justru mereka membenci figur yang mampu mengenal diri. Padahal Syekh Siti Jenar sendiri
beliau adalah manusia yang paling patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun aturan syar'i. Kalau beliau tidak patuh, maka tidaklah mungkin menyerahkan dirinya kepada para wali untuk menyerahkan hidupnya. Karena secara ilmu mungkin Syekh Siti Jenar lebih unggul dari semua wali. Jadi sebenarnya beliau tidak pernah berperang dengan para wali manapun itu. Dia selalu ikut pada aturan, dan seharusnya dengan ajaran beliau murid-murid justru sangat rajin ke masjid, karena dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat, apapun bentuk sholatnya itu. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu syariatnya sangat bagus sekali. Siang malam beliau selalu beribadah hingga terkadang sampai lupa dunianya. Dan ada juga yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat. Para sahabat semua, mari kita kembali kepada akhlak, bahwa akhlak itu sendiri tidak hanya sebatas sabar, akhlak tidak sebatas ikhlas, akhlak tidak sebatas hebat, karena hebat itu juga akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam masa peradaban Islam, kenapa tidak masa kenabian diberhentikan pada masa Nabi Isa saja sebagai penutup para nabi? Ini dikarenakan bahwa akhlak itu tidak terbatas suci saja. Bukankah akhlak seorang nabi itu sudah sangat tinggi? Paling sabar, paling ikhlas, paling berbakti, dan lain-lain. Di dalam keseharian mereka sudah tidak perlu lagi kita ragukan. Daya pikirnya sudah tidak seperti umumnya manusia lagi. Tapi ternyata tidak hanya diberhentikan di situ saja. Masih harus ada era Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bukan karena Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat para nabi sebelumnya, seperti yang sangat ikhlas, sangat sabar, sangat menerima, sangat sakti seperti Isa, dan seperti Sulaiman juga yang menguasai bahasa ruh manapun. Sungguh sangat luas makna dari akhlak yang mungkin belum benar-benar kita ketahui ujungnya. Para sahabat semua, dengan iman kita akan mampu menjalankan akhlak yang mulia, dan dengan akhlak kita akan mampu menjalani iman dengan selamat. Semoga sedikit uraian ini mampu membuka alam pikir kita tentang akhlak. Selanjutnya, menjalankan akhlak untuk mengenal diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.